Subhanallah, yang mendoakan bukan ribuan, jutaan. Tidak cukup begitu tadi. Kita melihat mobilnya, lihat orang pada datang bukan dari Bandung, dari Padang. Tadi kita lihat ada datang dari ini datang. Subhanallah, kok bisa begitu ya? Kita ingat bahwa dunia dan akhirat itu milik Allah. Makhluk semuanya adalah milik Allah. Tidak mungkin bergerak kecuali dengan izin Allah. Hidup Islam datang itu adalah rahmatan lil alamin. Menjadikan rahmah. Rahmah itu apa sih? Kasih sayang. Jadi Islam itu datang membawa kasih sayang. Siapa yang di dalam hatinya ada kasih sayang dengan syarat iman kepada Allah Jalla Jalaluh. Iman kepada Allah itu syarat mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Ada kebaikan yang karena Allah sayang, niscaya semuanya akan ditundukkan oleh Allah untuk menyayangi beliau. Contoh satu mudah. Seorang perempuan dicontohkan oleh Rasulullah. Dia orang suka maksiat. Masya Allah, maksiat. Tapi suatu saat dia lewat jalan, ada seekor anjing. Dia kehausan. Kemudian tersentuh hatinya, ya Allah kesian. Ini seekor anjing. Yang tahu kita dalam Islam itu anjing itu yang najisnya luar biasa. Ya enggak? Itu akhirnya ambil air dari sumur, dia tidak bisa. Ambil dengan dalam riwayat sepatunya ataupun dengan gayungnya dan seterusnya, ambil air dikasih minum. Apa kata Rasulullah? Dakhalatil mar'atu al-jannah. Perempuan itu yang ahli maksiat tapi penuh kasih sayang karena Allah, bukan untuk pamer ataupun untuk macam-macam lah di video terus di share di ini sosmed ya. Sosmed apa namanya dah. Ini semuanya subhanallah kata Rasulullah, dakhalatil mar'atul jannah. Perempuan itu masuk surga. Ini yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Yang pasti omongannya itu pasti benar. Itu menunjukkan bahwa kita kasih sayang dengan syarat ada iman. Nomor satu kepada Allah. Keduanya ketika berbuat bukan untuk pamer, bukan untuk macam-macam ini, tetapi karena Allah. Nah ini kita lihat sosoknya Ananda Eril ini luar biasa. Saya baru dengar dalam hari-hari ini, saya tidak kenal. Subhanallah luar biasa. Beliau itu sayang sama orang tuanya. Dan disayang sama orang tuanya. Kita sudah tahu kalau orang tuanya ridho itu pasti Allah ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain. Panjang ceritanya masalah ini. Dan perbuatannya beliau itu saya dengar dari orang tuanya itu mengatakan bahwa kalau lebaran beli baju pakaian untuk anak-anak yatim. Tuh. Subhanallah. Nggak pakai diupdate di nggak sosmed. perlu diupdate di sosmed. Sholat pakaian gini terus pakai macam-macam dah. Ini subhanallah kasih, kemudian katanya satpam dari uangnya beliau mengasih. Ini kan semuanya. Coba kalau seekor anjing ada bisa masuk surga, apalagi ini bukan lagi surga, ditundukkan semua makhluknya untuk mencintai beliau. Dalam hadis ada dikatakan, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kalau seandainya Allah cinta kepada makhluknya, sayang kepada makhluknya, Allah perintahkan malaikat dan dipanggil malaikat, saya cinta kepada fulan, saya sayang kepada fulan, maka fa'ahibbu, maka cintailah. Semua malaikat mencintai dia, menyayangi dia. Kemudian apa? Malaikat turun ke bumi, mengatakan kepada bumi, manusia yang di bumi ini, bahwa Allah itu mencintai dia. Maka orang yang di bumi dengan sendirinya mencintai dia. Nah kita sekarang ini datang dari mana-mana. Termasuk kemarin kita di Masjid TV One di sana, subhanallah. Kita salat Jumat, khutbah. Kemudian saya tergerak hatinya, ayo kita salat gaib. Habis salat gaib. Tidak ada yang nyuruh, tidak ada ini, tidak kenal. Siapa yang menggerakkan ini? Ya. Tidak ada lain kecuali Allah Jalla Jalaluh. Ditambah lagi luar biasa. Ayah ibunya sayang luar biasa, ridho. Ketika wafat untung kalau ibunya masih ada, ayahnya masih ada, ridho. Kalau sudah ibu dan ayah ridho, kata Rasulullah, jaminannya pasti Allah ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain. Kalau sudah ibu ayahnya ridho, Allah ridho. Apa sih yang tidak diberi oleh Allah? Nah inilah pelajaran penting untuk kita, bahwa jangan meremehkan orang. Yang dengan syarat dia imannya kokoh, imannya masih ada. Maksiat yang namanya manusia itu pasti ada berbuat salah, tetapi yang penting dia mau berbuat baik. Apapun yang dia bisa berbuat baik, buatlah dengan syarat, yaitu karena Allah Jalla Jalaluh. Ini karena kita suatu saat kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Beliau lahir di Amerika, meninggal di Swiss, subhanallah, bangsa Indonesia, anaknya gubernur.
Tetapi subhanallah, itulah kita disuruh sama Rasulullah apa? Kalau orangnya cerdas, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man akyatun nas? Siapa orang yang paling cerdas di antara kamu? Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahus ti'dada. Orang yang paling banyak ingat kematian. Kita tidak tahu yang namanya mati, kapan, di mana, umur berapa. Coba ibu ayahnya Ananda Eril kalau ditanya, dulu pengen nanti sebagai penerus, dulu ditimang, dulu disusuin, dulu disekolahin, dulu diantar, dulu. Ternyata sekarang yang memandikan ayahnya, yang menyolati ayahnya. Coba bayangkan. Dulu dipikirkan nanti ini yang menyolati saya kalau bisa, yang memandikan saya, anak saya. Tapi ini terbalik, subhanallah. Sampai ayahnya dibikin lembut, bolak-balik ke Swiss 2 kali dalam waktu yang singkat. Demi untuk anaknya, Allah, ini ridhonya luar. Ibunya kata-katanya luar biasa terhadap anaknya. Wahai anakku, aku serahkan kepada Allah sudah. Allah niscaya lebih sayang daripada aku dan ayahmu. Ya itu tadi, kalau ridhonya orang tua itu ridhonya Allah, ridhonya Allah. Doanya luar biasa. Jadi melihat bagaimanakah berpulangnya Kang Eril ini, betul-betul kita sedih, bisa nggak ya nanti kita seperti itu gitu ya. Terima kasih Habib. Insya Allah. Terima kasih Habib. Tidak ada